Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi dan Diplomasi Kebudayaan Jepang, saya, Salsabila Al-Fajri, NPM 2006-5889092, akan membuat short movie mengenai alasan mengapa pamor J-pop menurun sebagai salah satu strategi dan diplomasi kebudayaan Jepang. Istilah J-pop sendiri berasal dari frasa musik populer Jepang. Menurut Wade, musik populer dapat dipahami sebagai musik yang mudah diterima di kalangan masyarakat yang lebih luas. Juga mengemukakan bahwa musik populer harus mudah diterima masyarakat tanpa membutuhkan keahlian khusus untuk mengkonsumsi dan mengapresiasinya. Awalnya, yang dapat dikategorikan sebagai J-pop hanya musik-musik bergenre pop. Namun sering berjalannya waktu, istilah ini digunakan untuk melabeli semua musik yang menduduki tangga lagu Jepang, yaitu Oricon. Dalam legasinya di Indonesia, jauh sebelum JKT48 dan AKB48 meledak, musik Jepang telah mencapai telinga masyarakat Indonesia. Terbukti dari viralnya lagu First Love yang dinyanyikan oleh Utada Hikaru dan Kokoro no Tomo-nya Mayumi Itsuwa pada tahun 1990-an, bersamaan dengan musik pop barat dan lokal yang menjadi konsumsi anak-anak muda di tahun tersebut. Di tengah legasinya di Indonesia antara tahun 2000 hingga 2010-an, J-pop mengalami keredupan. Bahkan tahtanya diambil alih oleh K-pop pada sekitar tahun 2009 hingga sekarang. Namun, bukan berarti J-pop lantas tidak digemari lagi. Lalu, apakah yang menyebabkan J-pop mengalami redup di tengah legasinya di Indonesia bahkan di dunia? Alasan pertama yaitu industri musik Jepang lebih memilih memproduksi musik dalam bentuk fisik daripada digital. Dahulu, musik selalu diproduksi dalam bentuk fisik berupa piringan hitam, kepingan CD, dan kaset, yang kemudian didistribusikan ke toko-toko musik baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, musik kini bisa diproduksi dalam bentuk digital. Melalui platform musik dan media sosial yang dewasa ini semakin marak, musik jadi lebih mudah diakses oleh seluruh kalangan. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh platform dan media sosial tersebut secara tidak langsung memberi akses dan kesempatan bagi oknum-oknum pembajak tidak bertanggung jawab, sehingga maraklah pembajakan. Produksi musik dalam bentuk digital juga membuat eksistensi toko dan warung rental CD musik menurun. Namun, hal itu justru tidak terjadi di Jepang. Dilansir dari kultura.id, tentang bagaimana industri musik di Jepang bertahan dengan konservatisme ketika di banyak negara toko dan warung rental CD menjadi berkurang. Di Jepang justru berjumlah tetap, yaitu sebanyak 6.000 toko. Jumlah itu bahkan melampaui jumlah toko CD di Amerika yang justru musiknya menguasai dunia. Alasan kedua yaitu ketatnya industri musik Jepang dalam menangani copyright. Berkaitan dengan industri musik Jepang yang lebih memilih tetap memproduksi musik dalam bentuk CD fisik, hal ini kemudian menimbulkan peraturan dan hukum yang lebih ketat dan lebih rumit untuk hal-hal yang berkaitan dengan copyright. Jepang sangat menerapkan IPR, Intellectual Property Rights, sehingga pembajakan musik Jepang pun hampir mustahil untuk dilakukan. Bahkan, grup idola yang sudah malang melintang selama 20 tahun seperti Arashi pun baru memiliki media sosial official sejak tahun 2019 silam, ketika banyak musisi dunia yang mendistribusikan musiknya melalui platform digital seperti Spotify dan iTunes. Musisi Jepang justru memilih untuk cukup memproduksi musiknya secara fisik. Hal inilah yang membuat terkadang musik-musik J-pop agak sulit untuk diakses. Keterbatasan itu merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak cipta dan atau copyright musik. Alasan ketiga yaitu tidak adanya campur tangan pemerintah dalam strategi pemasaran Jepang di kancah internasional melalui J-pop.
Berbeda dengan pemerintah Korea Selatan yang memasarkan Korea Selatan sebagai destinasi pariwisata di kancah internasional melalui K-pop, pemerintah Jepang memilih tidak ikut campur mengenai hal itu. Itulah yang menyebabkan J-pop lebih berorientasi secara domestik daripada secara internasional. J-pop pun biasanya hanya diperkenalkan melalui original soundtrack atau OST dari drama Jepang atau anime. Seperti Love So Sweet yang dibawakan oleh Arashi yang populer setelah menjadi OST dari drama Jepang yang berjudul Hanayori Dango, Boys Over Flowers. Diikuti dengan popularitas Arashi yang melejit setelah itu. Yang keempat, industri musik Jepang yang lebih berorientasi domestik. Berkaitan dengan poin ketiga tentang pemerintah Jepang yang tidak memanfaatkan J-pop sebagai strategi pemasaran untuk destinasi pariwisata, menurut Hong dalam Park dan Kawashima, hal itu ternyata juga dipengaruhi oleh industri musik Jepang itu sendiri yang lebih memfokuskan musik di pasar domestik. Selain itu, jika ditinjau secara musikal, musik J-pop sendiri lebih mudah diterima oleh masyarakat Jepang daripada masyarakat asing. Tidak seperti K-pop yang kadang merilis lagu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. J-pop jarang melakukan itu karena lebih memilih untuk menjaga popularitas mereka hanya di kancah domestik. Yang terakhir yaitu faktor sejarah. Seperti yang kita semua ketahui, Jepang merupakan salah satu negara berpengaruh besar ketika Perang Dunia diletuskan pertama kali pada tahun 1939. Bersama dengan Jerman dan Italia, Jepang membentuk aliansi untuk membentuk Amerika Serikat dan aliansinya, dan walaupun pada akhirnya Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Jepang kemudian membawa luka bagi banyak pihak, khususnya negara satu kawasannya sendiri, yaitu Cina dan Korea. Hal itulah yang membuat Jepang lebih memilih memasarkan kebudayaannya secara soft power dan membuat Jepang memiliki keterbatasan dalam menyerah pengaruh Barat, sehingga memilih untuk tetap mempertahankan orisinalitas musik J-pop sebagai musik Jepang. Di balik alasan tentang mengapa legasi J-pop tidak sebesar legasi K-pop, ternyata pasar musik industri Jepang merupakan industri musik terbesar kedua di dunia setelah industri musik Amerika Serikat menurut IFPI, International Federation of Phonographic Industry. Jumlah yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan data pada IFPI pada tahun 2013, Jepang berhasil menduduki peringkat pertama, menepak industri musik Amerika karena meledaknya grup idola perempuan yang salah satunya adalah AKB48. Berikut adalah referensinya. Terima kasih dan sampai jumpa.